Hey again everyone, welcome back again di Quick Bitcoin Update ya teman-teman semuanya. Jadi di sini saya pengen inform aja soal progres pergerakan daripada Bitcoin. First day on Wall Street kemarin nunjukin kalau Bitcoin itu lumayan fluctuated tapi di range yang lebih kurangnya sama teman-teman sekalian. Hari ini beda, bahkan lebih menarik ya karena kita ngelihat for the first time katanya BlackRock itu terjadi outflow yang sangat masif senilai 332 juta dolar. Dan kalau misalkan kalian lihat di bagian sini, ini kan ada maksimum nih. Maksimum itu adalah seberapa besar BlackRock pernah membeli hanya dalam satu hari, dan angkanya itu adalah di 1,1 miliar dolar. Sekarang itu minimumnya guys di angka 332,6 juta dolar, which means ini baru ke print per tanggal 2 Januari kemarin. Apa itu artinya teman-teman sekalian ya? Sebenarnya mungkin bagi sebagian besar pelaku pasar pasti ada rasa khawatir, akan kepikiran juga kayak kenapa sih BlackRock kok jualan gede banget gitu kan? Apakah mereka readjusting portofolio mereka dari sebagian besar klien-klien? Kan setahu saya Larry Fink terakhir pernah memberikan statement ya kalau actually it's best to have at least 2% atau minimum atau mungkin maksimum ya 2% dari portofolio mereka dalam bentuk Bitcoin. Ya itu artinya bayangin dong berapa banyak duit yang masih bisa masuk ya ke Bitcoin kalau seandainya orang itu hanya mengikuti plek-plekan apa yang disampaikan oleh ya bisa dibilang tim risetnya si BlackRock. Dengan hanya taruh 2% doang dari kekayaan mereka. Bagaimana jika lebih? Gimana jika 5%? Gimana jika 10%? Well, maybe that's gonna be very huge ya untuk inflow daripada Bitcoin itu sendiri. But hey guys, anyway, dari minusnya kondisi ini sebenarnya cukup bagus kalau menurut saya. Saya ada sampaikan ini juga di SAG tadi siang ya, atau tadi sore teman-teman. Saya bilang begini, kalau misalkan memang mereka outflow, here's the big question guys. Gimana respon pasar itu sebetulnya, dan ternyata respon pasar not so bad ya. I mean kita bisa ngelihat Bitcoin doesn't have any inducement so far. Buyers masih tetap melanjutkan penguatannya secara struktur. Kita masih relatively bullish. Tadi saya pikir di sini kita bisa dapetin inducement teman-teman, atau kita bisa mengalami yang namanya retracement. Ternyata enggak ya, price langsung react positively begitu dia testing ke one of the previous resistance ya, let's say di kisaran area ini. Habis itu kita langsung mantul lagi dan successfully create yang namanya higher high. Technically previous high-nya di sini udah di take out nih teman-teman sekalian. Dan so far sejak kita mengalami inducement dari lower time frame ini, Bitcoin secara konsisten terus printing yang namanya higher high dan higher low. Memang sih ini baru time frame kecilnya dan kita belum dapetin konfirmasi yang paling ideal, yaitu Bitcoin harus break dari high point yang terbentuk di kisaran 99.983 dolar. Kalau misalkan kita successfully break dari sana, okay, ya, I can say that Bitcoin totally bullish. Why? Karena on the daily perspective itu artinya kita udah main di atas EMA 21. Itu pertama. Yang kedua teman-teman, Fibonacci 79% juga di break, artinya tidak di respect. Dan yang ketiga teman-teman sekalian, ya kalau kita lihat berarti ini hanyalah liquidity sweep yang dibutuhkan. Ya, Bitcoin nggak perlu sampai nge-sweep kisaran 90.000 dolar untuk dia berhasil naik ke atas. Kira-kira begitu. Nah, permasalahannya cuma begini, saya pribadi percayanya kalau Bitcoin bisa ngambil liquidity di sini, naiknya jauh lebih enteng. Tapi kalau Bitcoin memutuskan malah untuk break dari high point ini, justru sebenarnya agak 50-50 teman-teman ya. By the time itu terjadi, saya malah concern. Takutnya apa? Takutnya di sinilah justru liquidity sweep yang dicari sebelum dia beneran turun. Itu doang sebetulnya concern. Tapi menurut saya kondisi saat ini ya itu cukup low sih probabilitasnya. Karena once Bitcoin successfully claim exponential moving average 21 aja, ditambah kalau kita lihat pada pergerakan hari ini, kita bisa bilang dengan istilah konfirmasi. Jadi dia kemarin break
closing di atas EMA21 dan hari ini kita dapat konfirmasi dengan retest ke EMA21 and closingnya dalam keadaan bullish. Tapi Vin, coba lihat pada pergerakan tanggal 25 Desember, bukankah pada saat itu juga seperti itu? Yes, exactly teman-teman sekalian, tapi ingat 25 Desember itu momennya liburan, artinya memang tidak ada validasi yang bisa mensupport atau mengkonfirmasi dari sisi aktivitas transaksi. Artinya volume pada saat itu pasti lebih cenderung rendah. Kemudian juga kita lihat aktivitas transaksi di market mungkin intensitinya tidak sebesar pada saat kondisi saat ini. Yang mana kita sudah ngelewatin market libur, sentimen dari FOMC pada bulan Desember pelan-pelan mulai memudar. So if you take a look on S&P 500 and Nasdaq, actually today they close on positive teman-teman sekalian. Ya, ini hari kedua Wall Street dan activity mereka menunjukkan kalau S&P 500 for example itu reacted dari area SNR-nya dan bisa dibilang closingnya dalam keadaan bullish. Jadi apa yang terjadi pada Bitcoin hari ini bukan sesuatu yang spesial. Technically ini terjadi pada hampir rata-rata seluruh aset berisiko, dimana salah satunya adalah Nasdaq dan S&P 500. Kalau kita tambahin US30 alias Dow Jones juga probably sama ya, they close on positif teman-teman pada pergerakan hari ini. Ya, so far ini bisa jadi indikasi yang relatively positif. Kalau misalnya kita ngelihatnya closingnya juga dalam keadaan positif kan, itu artinya kalau kalian lihat di perspektif weekly, apa yang kita dapetin teman-teman? Yang kita dapetin adalah a close with a very strong bullish candle. Technically bisa dibilang mengengulf juga dari pergerakan pekan lalu ya, walaupun di sini nggak sepenuhnya karena high point-nya belum di take out. Tapi secara body kita bisa bilang oke lah ya, paling tidak oke lah ya. Dan ya, as you know teman-teman, Sabtu Minggu biasanya berarti market ya Bitcoin itu sangat-sangat low volatility ya kan. Nah, Vin, ya, biasanya kan bantahan banyak ya. Vin, bagaimana jika seandainya proses ini hanyalah seperti ini ya kan? Ini ternyata ABC-nya nih Vin ya, bahwa oke, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C wave-nya. Well, we can say that also as a corrective pullback ya teman-teman sekalian, karena berdasarkan Elliott Wave Theory sendiri, kenaikan daripada suatu pergerakan, pergerakan yang impulsif itu relatif dalam beberapa wave, dimana biasanya itu terjadi dalam 5 wave teman-teman sekalian. Pada case Bitcoin sih di sini lebih dari actually nggak lebih dari 5 wave sih. Kalau kita lihat di sini ini more or less ya idenya, dan kita ngelihat ini sebenarnya satu swing naik ke atas. So technically ya saya bisa bilang apabila terjadi ABC corrective wave ini wajar guys ya. Tetap hitungannya bagi keseluruhan pergerakan ini adalah naiknya, ini adalah turunnya, dan masih ada potensial untuk dia naik. Lebih kurangnya begitu ya, in case ini jadi ABC. Tapi misalkan Vin, seandainya Bitcoin kan harusnya naiknya impulsif nih, apalagi udah menjelang Donald Trump dilantik dan bla 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 gitu ya, nothing wrong with it ya teman-teman sekalian. Makanya saya selalu menekankan bahwa yang utama itu adalah structure ya, dari perspektif time frame kecil kita harus respect di situ dulu, and then kita decide kayak teman-teman mau cari posisinya tuh lebih ke long atau lebih ke short. Nah, data-data yang kita punya dikombinasikan dengan konfirmasi seperti misalnya Bitcoin dominance technically masih sellers di sini. Kemudian others dominance ada potential untuk dia rebound. Ini sudah saya ya gambarkan lah setidaknya pada, saya nggak tahu ini panahnya saya gambarin kapan ya, tapi logiknya saya di sini adalah SNR ini sebagai area yang berpotensi untuk ngebantu others dominance rebound. Dan USDT dominance juga technically masih dalam keadaan bearish. Ya, kalau kita lihat di sini pergerakannya memang dia break dari trendline, tapi setelah adanya double top ya pada siang hari tadi sih, sekali lagi teman-teman ya, by Discord, wait a minute ya, let me check again teman-teman. Discord hari ini ada pembahasan yang cukup menarik sekali ya teman-teman sekalian ya. My bad. Oke, ini dia. Well, let me show you guys ya. Here we go. So ini USDT dominance ya. Kalau menurut saya, pandangan saya kayak gini. Ini udah dari siang tadi saya sampaikan ya. Intinya kalau lihat dari sisi yang lain, kita juga bisa mengatakan naiknya terbatas dan bentuk double top sehingga ada potensi turun. Intinya kalau USDT dominance turun, market akan relatif bullish, maka doanya USDT dominance turun dulu dan mengkonfirmasi breakout dari total 3 diiringi dengan BTC dominance yang turun. So technically saya lihat
lihat total 3 ada potential untuk dia break juga. Jadi kalau misalnya teman-teman cek nih, kayak misalkan progress ya daripada total 3 sendiri, ini udah relatively bagus gitu. Ya, at least buat perspektif time frame yang besar, saya ngelihatnya ini kita udah hampir bagus. Kenapa? Karena di daily-nya kalau kita closing di atas itu, ini berarti mengkonfirmasi potential rally pada altcoins juga. Maka sebenarnya selain kita ngelihat Bitcoin-nya juga bisa mendukung dari perspektif time frame hourly yang technically masih dalam keadaan relatif bullish, yaitu membuat saya mengambil berbagai keputusan ya terhadap altcoin. Salah satunya ada SUI. Di sini performance-nya bagus banget teman-teman sekalian. And then I have Ethena juga yang secara outlook terakhir saya sampaikan memang relatively bullish, terutama per dia successfully holding di atas area order block ini ya. Plus teman-teman sekalian, Ethena juga tadi siang banget kayaknya baru saya bahas ya, sekitar 10 jam yang lalu baru ngomongin soal Ethena. And I think it's running crazy already ya. Hopefully movement daripada market yang hijau ini bisa melanjutkan potensinya gitu ya pada pergerakan di weekend gitu. And plus I think I have Solana juga ya. I think ada possibility untuk Solana bisa rebound lagi. Dan masih banyak lagi ya. Salah satunya Cardano juga yang technically masih dalam keadaan relatively bullish. XRP pun demikian teman-teman ya. Momentum slowing down. In case saya lihat dia mengalami pullback, saya juga cari long di situ. Ya, jadi idenya lebih kurangnya begitu guys ya. I think looking at Ethereum juga, saya ada entry partial di sini dan so far perform dengan cukup baik. So, if you look at Bitcoin saat ini ya, as long kita belum ngelihat adanya reversal pada time frame seperti 1 jam, dan sekarang kan kita udah creating higher high nih. Jadi kalau misalnya kita bilang ini adalah higher high, technically ini adalah potential higher low yang terakhir. Walaupun di situ belum ada inducement, tapi kita bisa bilang secara internal, ya itu adalah area low yang bisa kita manfaatkan sebagai penanda ya, kalau misalkan Bitcoin sudah berhasil mengalami yang namanya reversal atau belum gitu. Jadi selama level itu belum di breakdown, well kita bisa lihat Bitcoin nanti begini pergerakannya teman-teman ya. In case dia pullback, ya kamu jangan kaget ya. Kalau misalnya dia pullback ya dia bisa aja naik lagi kayak begini. Ya, selama dia nggak patah tren dari low point internal ini, maka kita baik-baik saja dan possibility untuk alts tetap rally itu cukup tinggi, right? So far begitu teman-teman pandangan saya seputar Bitcoin untuk saat ini ya. On the daily close, hopefully kita bisa claim EMA21 dengan baik. Hopefully kita bisa break $100,000 as soon as possible, karena EMA21 di sini udah ngasih kita validasi ya. Dan ini menariknya terjadi di market yang open dengan sentimen BlackRock jualan. Artinya ada beneran ya pembeli yang bener-bener serius mencoba pertahankan harga Bitcoin nih. Ya, saya nggak tahu alasannya apa, but probably ya, itu yang kita bisa ambil kesimpulan dari pergerakan yang ditunjukkan oleh Bitcoin selama 2 hari ini Wall Street Open. Alright, so teman-teman sekalian, thank you very much guys for paying attention. God bless to you all, and I'll see you guys again in the next update. Ditunggu ya untuk live streamingnya, whether sebenarnya belum tahu sih antara malam minggu atau malam Senin ya. Nanti saya akan info kembali lewat YouTube and lewat Telegram. Alright, I'll see you guys again soon. God bless. Have a nice weekend. Cheers. Bye-bye guys.